Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kotur Nada Roshida dari kelas PGSD 4A. Saya akan menjelaskan analisis materi matematika dari bab 2 sampai bab 6. Bab 2 yaitu menganalisis berkenalan dengan bilangan. Pengenalan dengan bilangan pada tahap ini, siswa mulai belajar mengenal angka seperti bilangan 1 sampai 5. Seperti menyebutkan banyaknya benda, contohnya menghitung berapa banyak buku yang ada di atas meja. Dan mulai membaca dan menulis bilangan dan lambangnya. Contohnya ada bilangan lambang 1 sampai 6. Ini bilangan lambang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari situ, siswa menulis lambang bilangan dan operasi penjumlahan. Kemudian menjumlahkan bilangan-bilangan tersebut secara beruntun sampai diketahui jumlah seluruhnya. Adapun pengurangan dan penjumlahan, contohnya ya, kasih contoh soalnya. Misalnya pengurangan dari 5 apel Budi membagikan ke 3 temannya. Jadi sisa berapa apel yang dimiliki Budi? Jadi 5 dikurang 3, 1, 2, 3. Jadi sisa apel yang dimiliki Budi berjumlah 2. Selanjutnya ada contoh penjumlahan. Contoh soalnya seperti Amel mempunyai 3 buah jeruk dan kita mempunyai 4 buah jeruk. Jadi semua jumlah buah jeruk yang dimiliki Amel dan kita adalah 3 ditambah 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semua jumlah buah jeruk yang dimiliki Amel dan kita adalah 7 jeruk. Jadi disarankan kepada siswa agar mengenal bilangan dan lambangnya karena itu lebih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bab 3 yaitu menganalisis kegiatan sehari-hari tentang waktu. Membaca jam adalah kemampuan siswa dalam membaca tanda waktu yang sering dijumpai dalam kegiatan sehari-hari, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan tepat. Pembacaan jam dimulai dengan membaca bilangan jam yang terdiri dari angka 1 sampai 12. Adapun alat ukur waktu itu yaitu jam dinding, stopwatch, dan jam digital, dan jam tangan. Stopwatch digunakan untuk mengetahui kecepatan, jam waker digunakan untuk alarm, dan jam digital terdiri dari 4 angka. 2 angka pertama menunjukkan jam dan 2 angka di belakang menunjukkan menit. Jam tangan digunakan untuk melihat waktu yang diletakkan di pergelangan tangan. Saya akan memberi contoh jam waker atau alarm. Ini bisa diatur, misalnya kita mau bangun pagi, misalkan kita atur jamnya dari sekarang nanti bunyi, misalkan kita mau ngatur waktu ke jam 5 pagi, nanti jam 5 pagi dia akan berbunyi. Ini contoh jam waker atau alarm. Selanjutnya ada jam tangan. Jam tangan ini digunakan untuk melihat waktu yang diletakkan di pergelangan tangan. Contohnya seperti ini. Jam dinding juga ada. Jam dinding itu memiliki 2 jarum yaitu panjang menunjukkan angka menit dan tanda waktu dengan notasi 12 jam berlaku untuk pukul 1 sampai jam 12. Notasi 12 jam berlaku dari pukul 1 malam hingga pukul 12 siang. Tanda waktu dengan notasi 24 jam berlaku untuk pukul 1 sampai 12 malam. Notasi 24 jam berlaku dari pukul 1 malam hingga pukul 12 malam. Jam manual terdiri atas jarum pendek menyatakan jam, jarum panjang menyatakan menit, dan jarum panjang tipis menyatakan detik. Jam digital yaitu terdiri atas kolom pertama menyatakan jam, kolom kedua menyatakan menit, dan kolom ketiga menyatakan detik. Setelah dapat membaca jam,
dapat mengetahui berapa menit dalam 1 jam dan berapa detik dalam 1 menit melalui pengamatan. Contohnya 1 jam yaitu terdiri dari 60 menit, 2 jam yaitu 120 menit, 1 jam 30 menit yaitu 90 menit, dan 1 jam 15 menit yaitu 75 menit. Setelah mengetahui hal tersebut, dapat kita ketahui yaitu satu putaran ada 12 jam karena ada siang dan malam. Maka dalam sehari yaitu ada 24 jam. Dan selanjutnya ada hari, yaitu hari berjumlah 7 hari, yaitu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi dalam seminggu ada 7 hari. Contoh, 1 hari itu berapa jam? 1 hari itu ada 24 jam. 2 hari ada 48 jam. 3 hari ada 72 jam. 2 minggu ada 14 hari. 1 bulan ada 30 hari. Dan 3 minggu 4 hari ada 25 hari. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. Selanjutnya bab 4 menganalisis satuan pengukuran panjang. Satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Seperti kita pada kegiatan sehari-hari, melakukan pengukuran panjang meja, panjang kayu, mengukur ketebalan buku, dan sebagainya. Selanjutnya ada tangga satuan panjang. Satuan panjang terdapat panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi setiap naik 1 tangga itu dibagi dengan 10 dan setiap turun 1 tangga dikalikan dengan 10. Jadi begini. Ini ada tangga satuan panjang, kilometer, hektometer, dekameter, milimeter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi seperti itu. Adapun jenis alat ukur panjang yaitu penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, meteran, dan sebagainya. Kegunaan alat-alat tersebut seperti penggaris yaitu untuk mengukur benda berbidang datar seperti buku, kitab, meja, dan sebagainya. Adapun jangka sorong yaitu mengukur diameter benda kecil seperti sekrup. Yaitu ada lagi mikrometer sekrup yaitu mengukur panjang plat-plat aluminium yang tipis, ketebalan kertas, ketebalan kawat, dan sebagainya. Ada lagi meteran atau rollmeter, yaitu untuk mengukur objek yang besar seperti tanah, bangunan, rumah, dan sebagainya. Selanjutnya bab 5 menganalisis bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan bangun itu disebut sisi. Beberapa bangun ruang dengan menunjukkan benda-benda di sekitar, contohnya ada bola, bentuk bendanya bakso, kelereng, semangka, melon, dan sebagainya. Tabung, bentuknya ada tong sampah, ada drum. Kubus, bentuknya ada dadu, bak mandi, kotak kardus. Terus selanjutnya ada balok, kotak snack, kotak kapur, kotak TV, contohnya. Terus ada selanjutnya ada sifat bangun ruang sederhana. Yang pertama ada prisma tegak segitiga. Sifatnya memiliki 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua memiliki 9 rusuk dan yang ketiga memiliki 6 titik sudut. Kedua adalah limas. Limas itu ada sifatnya memiliki 1 sisi segi 4 dan 4 sisi segi 3. Memiliki 8 rusuk, memiliki 5 titik sudut, dan memiliki sisi alas berbentuk segi 4. Yang ketiga ada tabung. Sifatnya memiliki 2 sisi, memiliki 2 rusuk, dan tidak memiliki titik sudut. Dan yang keempat ada kerucut. Sifatnya memiliki 1 sisi alas lingkaran, memiliki 1 rusuk lengkung, tidak memiliki titik sudut, dan selanjutnya memiliki 1 titik puncak. Dan yang kelima ada bola. Sifatnya memiliki 1 sisi berbentuk bidang lengkung,
tidak memiliki rusuk, dan tidak memiliki titik sudut. Bab 6 yaitu menganalisis pengukuran berat. Satuan berat yang sering digunakan sehari-hari adalah ons, kuintal, ton, kilogram, gram, pound. Tangga satuan berat dan konversinya yaitu ada 1 ons seberat 100 gram, 1 kuintal seberat 100 kilogram, 1 ton seberat 1000 kilogram, 1 kilo seberat 10 ons, 1 ons seberat 1000 gram, 1 pon seberat 5 on, dan 1 ton juga seberat 1000 kilo, dan ada 1 ton juga seberat 10 kuintal. Adapun tangga satuan berat yaitu dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, dan sentigram. Sama seperti kita menghitung panjang, kalau dari setiap turun tangga yaitu dikali 10, kalau setiap naik tangga dibagi 10. Contohnya, ada alat ukur massa atau berat, yaitu ada neraca 2 lengan, neraca duduk, neraca elektronik, dan neraca pegas. Terima kasih. Terima kasih penjelasan dari analisis saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.